22. Tanya jawab seputar manasik haji dan umroh bagian 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan dam? Dam menurut bahasa artinya darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah dengan menyembelih ternak, yaitu kambing, unta, atau sapi, dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Yang kedua, ada berapa macam dam? Dam terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, dam nusuk, yaitu sesuai ketentuan manasik atau dam ibadah, adalah dam yang dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji tamattu atau qiron, bukan karena melakukan kesalahan. Yang kedua adalah dam isa'ah. Dam isa'ah adalah dam yang dikenakan bagi orang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan, yaitu yang pertama, melanggar aturan ihram haji atau umroh. Yang kedua, meninggalkan salah satu wajib haji atau umroh yang terdiri dari tidak berihram atau niat dari mikot, tidak mabit di Musdalifah, tidak mabit di Mina, tidak melontar jomroh, atau tidak melakukan tawaf wada. Ketiga, kapan hewan dam tamattu boleh disembelih? Para ulama berbeda pendapat tentang waktu penyembelihan hewan untuk membayar dam haji tamattu, yaitu sebagai berikut. Bagi mazhab Syafi'i, membolehkan penyembelihan hewan dam setelah selesai umroh. Dan bagi mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat penyembelihan hewan dilaksanakan setelah melontar jumroh Aqobah, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Keempat, apa perbedaan antara kurban dan penyembelihan dam? Kurban adalah sembelihan yang berkaitan dengan hari kurban dan hari tasyrik yang disunnahkan untuk seluruh umat Islam, baik yang sedang melaksanakan haji maupun tidak, dan dapat dilaksanakan di mana saja termasuk di tanah air. Sedangkan dam adalah sembelihan yang berkaitan dengan amalan manasik haji, baik karena ketentuan manasik haji seperti tamattu dan qiron, maupun karena pelanggaran dan harus dilaksanakan di tanah haram. Kelima, apa yang harus dilakukan apabila tidak sanggup membayar dam? Ada beberapa ketentuan ya teman-teman. Yang pertama, apabila jamaah haji melakukan haji tamattu atau qiron tetapi tidak sanggup membayar dam dengan seekor kambing, maka wajib mengganti dengan puasa 10 hari dengan ketentuan 3 hari dilakukan selama ibadah haji di Makkah dan 7 hari dilakukan sesudah kembali ke tanah air. Bila tidak mampu berpuasa 3 hari semasa haji di tanah suci, maka harus melaksanakan puasa 10 hari di tanah air dengan ketentuan 3 hari pertama dilakukan sebagai pengganti kewajiban berpuasa 3 hari pada waktu melakukan haji di Mekah. Kemudian berpuasa 7 hari sebagai kewajiban setelah tiba di tanah air dengan memisahkan antara kedua puasa tersebut minimal 4 hari jedanya. Kedua, bila sengaja melanggar larangan ihram seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian biasa bagi laki-laki, menutup muka, memakai sarung tangan bagi perempuan, setiap pelanggaran boleh memilih membayar dam seekor kambing atau membayar fidyah bersedekah kepada 6 orang miskin masing-masing setengah sok atau 2 mud setara dengan 1,5 kilogram berupa makanan pokok atau berpuasa selama 3 hari. Ketiga, bila melanggar larangan berupa membunuh hewan buruan dan tidak sanggup membayar dam, wajib membayar dengan makanan pokok seharga binatang tersebut. Bila benar-benar tidak mampu, maka harus diganti dengan berpuasa.
dengan perbandingan setiap hari sama dengan 1 mud makanan atau setara dengan 3/4 kilogram beras. Yang keempat, bila melanggar larangan yaitu bersetubuh dengan istri atau suami baik sebelum tahallul awal maupun sesudah tahallul awal, maka harus membayar kifarot seekor unta. Apabila tidak sanggup membayar seekor unta, maka harus menyembelih seekor sapi. Bila tidak mampu juga menyembelih seekor sapi, harus menyembelih 7 ekor kambing. Apabila tidak mampu memberi makan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram, kalau tidak mampu bisa dibayar dengan berpuasa dengan hitungan 1 hari untuk setiap mud dari harga unta. Dan pendapat lain mengatakan bahwa jika pelanggaran dilakukan sesudah tahallul awal, maka dikenai dam seekor kambing. Keenam, apa perbedaan akibat pelanggaran bersetubuh dengan istri atau suami yang dilakukan sebelum tahallul awal dan sesudah tahallul awal? Jamaah haji yang bersetubuh sebelum tahallul awal, hajinya tidak sah dan wajib membayar kifarot berupa menyembelih unta serta harus mengulang haji di tahun berikutnya secara terpisah dari pasangannya. Sedangkan jemaah haji yang bersetubuh setelah tahallul awal, hajinya tetap sah, namun harus membayar kifarot berupa unta menurut Imam Malik, sebagian Imam Syafi'i, dan sebagian mazhab Hambali, dan dapat berupa kambing menurut mazhab Hanafi, mayoritas mazhab Syafi'i dan Hambali. Ketujuh, kapan waktu mengerjakan berpuasa 3 hari? Waktunya adalah selama berada di Makkah dalam bulan haji. Dalam keadaan benar-benar tidak mampu berpuasa 3 hari di Makkah dalam bulan haji, maka dapat diqodho atau diganti setelah kembali ke tanah air. 8. Kapan waktu mengerjakan puasa 7 hari? Berpuasa 7 hari untuk membayar dam ini dilaksanakan setelah tiba di tanah air. 9. Bolehkah menyembelih kurban di tanah air atas nama orang yang sedang haji di Makkah? Jawabannya boleh ya teman-teman. 10. Apa yang dimaksud badal haji? Teman-teman, badal haji adalah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau makdub. Makdub di sini maksudnya dalam kondisi sakit parah dan kondisi masyaqqah. 11. Apa syarat orang yang melakukan badal haji? Syarat orang yang melakukan badal haji adalah dia harus memenuhi syarat wajib haji dan sudah haji untuk dirinya. Jadi yang bisa membadalkan haji itu orang yang sudah berhaji ya teman-teman. Jika hajinya baru pertama kali, itu dia belum boleh untuk membadalkan orang lain, karena dia harus menunaikan kewajiban untuk dirinya sendiri dulu. 12. Apakah boleh laki-laki membadalkan perempuan atau sebaliknya? Jawabannya boleh ya teman-teman. Laki-laki boleh membadalkan perempuan dan sebaliknya. 13. Apakah yang menjadi wakil dalam badal haji harus keluarga? Orang yang menjadi wakil badal haji diutamakan adalah keluarga yang berangkat dari tempat tinggal orang yang dibadali. Namun juga bisa dilakukan oleh orang lain dengan cara keluarganya melakukan perjanjian sesuai kesepakatan dengan orang tersebut. Jadi ada akadnya. 14. Apa syarat-syarat haji bagi perempuan yang akan berhaji? Bagi perempuan yang akan berhaji, selain harus memenuhi syarat-syarat haji, disyaratkan pula harus ada suami atau mahram yang menyertainya. 15. Siapakah yang dimaksud mahram? Mahram adalah laki-laki yang dilarang menikah dengan perempuan yang akan berhaji itu. 16. Apakah perempuan boleh pergi haji tanpa suami atau mahramnya? Teman-teman, perempuan boleh pergi haji tanpa suami atau mahram selama diyakini terjaga keamanannya.
Hal ini berdasarkan keputusan Muzakarah Perhajian Indonesia Kemenak RI pada tahun 2015. 17. Apakah seorang istri boleh pergi haji tanpa izin suaminya? Dalam hal ini ada dua pendapat ya teman-teman. Bagi Imam Syafi'i harus izin suami. Akan tetapi menurut Imam Hambali berpendapat suami tidak boleh melarang istrinya melaksanakan haji wajibnya kecuali haji sunnah. Sunnah itu haji yang kedua, ketiga, bukan haji yang pertama ya teman-teman. 18. Apakah ada ketentuan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji atau umroh? Teman-teman, ada beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, yaitu yang pertama, perempuan menutup auratnya, kecuali muka dan kedua telapak tangannya ketika ihram. Yang kedua, perempuan tidak mengeraskan suaranya pada waktu membaca talbiyah atau berdoa. Yang ketiga, perempuan tidak disunnahkan lari-lari kecil ketika tawaf pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat, perempuan tidak disunnahkan lari-lari kecil saat melintasi lampu hijau ketika sa'i dan tidak dianjurkan naik sampai ke atas bukit Safa dan Marwah. Yang kelima, perempuan tidak mencukur gundul rambutnya, cukup memotong sedikitnya 3 helai atau memotong ujung rambutnya sepanjang jari. 19. Apakah perempuan haid atau nifas harus berniat ihram ketika di mikot? Perempuan haid atau nifas ketika sampai di mikot makani tetap wajib berniat ihram haji atau umroh. 20. Bagaimana status hukum ihram seorang perempuan yang tidak di Mekkah lalu mengalami menstruasi sebelum melaksanakan umroh? Ihramnya tetap sah dan tidak boleh dibatalkan. Baginya berlaku semua larangan ihram hingga tahallul. Sebelum melaksanakan umroh, tawaf, sa'i, dan tahallul, baginya tetap berlaku larangan ihram. 21. Bagaimana perempuan yang belum tawaf ifadah karena haid, sedangkan rombongannya akan segera pulang ke tanah air? Ini ada beberapa ketentuan ya teman-teman. Yang pertama, perempuan yang belum tawaf ifadah karena haid, dia harus menunggu sampai suci, sehingga dapat melakukan tawaf ifadah. Yang kedua, meminum obat penunda haid atas petunjuk dokter. Yang ketiga, mengamati waktu jeda suci atau tatabbu al-naqa ketika darah haid tidak keluar dan diperkirakan cukup waktu untuk tawaf, maka segera mandi, memakai pembalut, dan melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Jika setelah tawaf darah keluar lagi, tawafnya sah dan tidak dikenakan denda apapun. Yang keempat, menurut mazhab Hanafi, boleh melakukan tawaf ifadah dalam kondisi haid, namun dikenakan dam 1 ekor unta. Yang kelima, menurut mazhab Hambali, boleh melakukan tawaf ifadah dalam kondisi haid dengan membayar seekor kambing. Dan yang terakhir, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim tidak mensyaratkan suci sebagai syarat sahnya tawaf. Karenanya tawaf ifadahnya sah dan tidak dikenakan denda apapun. 22. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji perempuan selama berada di Arab Saudi? Teman-teman, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji perempuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpakaian rapi, islami, dan menghindari pakaian tipis dan ketat. Yang kedua, tidak memakai make up yang berlebihan, boleh asal sekedarnya saja. Yang ketiga, bertutur kata yang baik, tidak berbohong, tidak menfitnah, dan tidak menggunjingkan orang yang lain. Yang keempat, menghindari berpergian berduaan dengan orang yang bukan mahramnya. Kelima, bersikap waspada dan hati-hati terhadap perilaku orang asing yang tidak dikenal, termasuk panggilan-panggilan yang aneh. 6. Menghormati tempat-tempat ibadah dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dirasa kurang kehusyuan
serta keikhlasan beribadah seperti bersuah foto selfie di tempat-tempat tersebut. Boleh selfie asal tidak berlebihan ya teman-teman. Yang terakhir, tetap berpegang teguh pada akhlak al-karimah. Demikian 22 tanya jawab seputar manasik haji dan umroh bagian 5. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.